wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nyoto, selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Pak Budi. Baik, perkenalkan saya Budi Prastio beserta rekan saya Bapak Nyoto dan Ibu Indra. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada kegiatan coaching kali ini saya bertindak sebagai pengamat, rekan saya Pak Nyoto bertindak sebagai coach dan Bu Indra bertindak sebagai coachi. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan coaching kali ini dengan sesi pertama yaitu pra-coaching. Kali ini izinkan saya bertanya terlebih dahulu dan saya akan bertanya kepada Bapak Nyoto sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoto, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, Pak. Alhamdulillah juga Pak masih diberi kesehatan. Nah Pak Nyoto, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching di mana saya sebagai pengamat dan Bu Indra sebagai coachi, Pak Nyoto sebagai coach. Pada praktik coaching ini ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan, yaitu alur delta pada proses coaching, baik tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nantinya akan nampak pada kegiatan coaching yang kita laksanakan hari ini. Yang kedua yaitu terkait kompetensi inti seorang coach. Nah, Pak Nyoto, kompetensi coach apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, tentunya sangat bermanfaat di mana Kuci dapat menggali ide kreatif dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, berarti dari 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Spesifik Pak Nyoto ingin Betul, mengembangkan dengan kompetensi memberi pertanyaan berbobot. betul. Saya akan melakukan pengembangan kompetensi memberi pertanyaan berbobot dan Koci dapat menemukan solusi terbaiknya. Baik Pak Nyoto, jadi nanti Pak Nyoto akan melakukan coaching sebagai coach dengan identifikasi lebih spesifik dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga coach dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan. Sekarang waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Pak Nyoto selaku coach dan Bu Indra sebagai coach. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nyoto. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Silahkan, Bu. Kita sambil duduk-duduk santai saja ya. Kalau boleh tahu, ada apa ya? Kelihatannya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih, Pak. Begini, ada sesuatu yang mau saya diskusikan. Apakah Pak Nyoto bersedia? Iya, Bu Indra, dengan senang hati. Ya. Begini Pak Nyoto, sebenarnya saya sudah lama ingin bercerita, tapi saya bingung. Saya tidak tahu bercerita dengan siapa. Oh, begitu. Jangan sungkan, Bu. Cerita saja sama saya. Baik Pak Nyoto.
Silakan Bu Indra, ceritakan, semoga saya bisa membantu apa yang sedang menjadi masalah yang sedang Bu Indra hadapi. Sebenarnya, apa yang Bu Indra harapkan dari diskusi hari ini? Ya Pak, saya berharap itu ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi begini ceritanya, setelah saya amati, saya melihat dan merasakan siswa di kelas saya itu kurang bersemangat dan kurang fokus pada saat jam pelajaran, terutama saat membaca teks cerita. Mereka asik bermain sendiri, berbicara dengan temannya, bahkan beberapa ada yang tidak bisa diam dan berlari di dalam kelas. Jadi saya itu bingung, Pak. Begitu ya Bu Indra, insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin terhadap masalah yang sedang Bu Indra hadapi sekarang. Apakah ada keinginan lain selain itu Bu Indra? Ada, Pak. Selain itu, saya ingin mengetahui apakah tindakan yang selama ini itu salah atau kurang tepat. Padahal saya sudah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran membaca teks cerita. Tidak ada yang salah Bu Indra. Sekarang ceritakan perasaan yang Ibu Indra rasakan saat ini dan ceritakan hambatan apa saja yang Ibu Indra alami dalam proses pembelajaran di kelas. Begini Pak, saya merasa tidak tuntas pada saat saya mengajarkan membaca teks cerita karena itu mereka tampak kurang bersemangat, bahkan tidak memperhatikan dengan apa yang saya sampaikan. Meskipun saya merasa sudah mengajarkan membaca teks cerita itu dengan semaksimal mungkin. Saya paham mengapa Bu Indra berpikir demikian. Kemudian, hal apa yang membuat Bu Indra merasa tidak tuntas dengan proses pembelajaran membaca teks cerita di kelas Bu Indra? Jadi seperti ini Pak, saya itu merasa tidak nyaman karena siswa di kelas saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga membuat saya bingung harus bagaimana dan langkah seperti apa yang terbaik yang harus saya lakukan dalam hal ini. Bisa Bu Indra ceritakan bagaimana itu bisa terjadi? Iya Pak, jadi ketika saya melakukan pembelajaran membaca teks cerita, mereka itu kurang memperhatikan. Mereka bermain, berbicara dengan temannya, dan sibuk sendiri. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan dengan semaksimal mungkin. Memangnya Bu Indra menginginkan pembelajaran yang seperti apa untuk pembelajaran di kelas? Bu Indra, terutama dalam hal membaca teks cerita. Begini Pak, saya itu menginginkan siswa saya antusias dan fokus serta bersemangat saat pembelajaran membaca teks cerita dan memperhatikan ketika saya menjelaskan. Lalu, apa yang Bu Indra lakukan untuk hal yang demikian sesuai dengan yang pada diri Bu Indra? Kira-kira komitmen apa yang Bu Indra lakukan? Ya, mungkin agar siswa saya antusias dan fokus serta bersemangat, yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode pembelajaran yang tepat, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan memberikan ice breaking yang menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan dan tetap bersemangat serta antusias selama proses pembelajaran. Dan saya pun akan berkomitmen untuk melakukan secara konsisten di kelas. Kemudian selanjutnya akan melakukan refleksi dan tindak lanjut secara terus-menerus untuk memperbaikinya. Menurut Bu Indra, supaya semua siswa lebih bersemangat saat pembelajaran membaca teks cerita, apa langkah pertama yang Bu Indra akan lakukan?
Yang akan saya lakukan pertama adalah mengkondisikan siswa di awal pembelajaran dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan memberikan ice breaking yang menyenangkan agar siswa siap belajar. Iya, Bu Indra, ide yang sudah sangat luar biasa. Tinggal menerapkannya saja. Dan kapan kira-kira Bu Indra akan melakukannya? Iya, Pak, sesegera mungkin saya akan mencoba untuk memulai menerapkannya besok pagi. Kemudian, selain yang Bu Indra tadi, apa ada cara lain supaya siswa biar lebih bisa bersemangat? Nah, mungkin dengan menerapkan teknik pembelajaran kembali agar siswa dapat kesadaran penuh atau mindfulness meredakan ketegangan mereka dan mengembalikan semangat dan membangun fokus siswa. Nah, itu bagus sekali Bu Indra. Ternyata Bu Indra sudah mampu mengatasi masalah Bu Indra Iya, sendiri. Pak Nyoto, yang saya inginkan nantinya semua siswa itu bersemangat dan beraktif pada saat masa pembelajaran dan kemampuan membaca teks cepat sehingga hasil belajar siswa bagus. Nah, sangat baik itu untuk Ibu lakukan. Saya yakin setelah ini Bu Indra bisa lebih baik lagi dan banyak perubahan dalam mengajarkan siswa, terutama dalam hal membaca teks cerita. Amin. Terima kasih atas dukungannya Pak Nyoto. Saya akan selalu berusaha untuk lebih baik lagi di depannya. Keren sekali, sangat super sekali Bu Indra. Jelas dan Bu Indra sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Iya Pak, sekali lagi terima kasih membantu saya mencari solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Indra. Ya, saya pamit dulu ya Pak Nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nyoto dan Ibu Indra yang telah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Nyoto selaku coach. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk mengevaluasi terlebih dahulu mengenai kegiatan coaching hari ini secara garis besar. Untuk alur tirta, baik tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari hasil pengamatan yang tadi sudah nampak semua. Jadi kesimpulannya, alur tirta semua sudah tercapai. Kemudian mengenai kompetensi coaching, di awal sudah dikemukakan coach ingin mengembangkan kompetensi spesifik dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan indikator tercapainya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, apakah indikator ketercapaian sudah tampak, Pak Nyoto? Iya Pak Budi, atas pertanyaannya. Dari proses coaching saya lakukan, akhirnya Bu Indra dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Adapun beberapa solusi yaitu mengondisikan siswa di awal pembelajaran dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas, ide briefing, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti PowerPoint dan LCD proyektor. Kemudian juga menerapkan teknik stop. Artinya, dari saya ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, hal ini memenuhi indikator bahwa pertanyaan yang saya sampaikan memenuhi indikator pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Nyoto, berarti bisa dikatakan kegiatan coaching hari ini sudah memenuhi ketercapaian 3 kompetensi coach, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot dari identifikasi
saya sudah dilakukan semua sehingga Koci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Pak Nyoto, apabila Pak Nyoto diberi kesempatan untuk melakukan coaching selanjutnya, kegiatan coaching selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman tadi, Pak? Untuk mengembangkan berikutnya adalah kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Dengan demikian, Coach bisa memperhatikan dari gestur tubuh dengan mendengarkan dari perkataan kita. Seorang Coach memberikan pertanyaan yang berbobot. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nyoto dan Bu Indra telah melakukan kegiatan coaching hari ini dengan luar biasa. Saya selaku pengamat mohon maaf apabila ada kesalahan ketika menyampaikan pertanyaan dan mengevaluasi kegiatan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.